Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Bapak Ibu semuanya. Ini kita berolahraga dengan jalan kaki untuk melemaskan atau merelaksasi saraf-saraf dan otot-otot seluruh tubuh kita, Bapak Ibu semuanya. Bagi yang saat ini masih ikhtiar, sehat lambung, sehat hati, jangan hanya berdiam diri di rumah, tetap melakukan aktivitas seperti biasa, keluar rumah. Dan yang jangan ditinggalkan Bapak Ibu semuanya, ketika seseorang yang mengalami sakit asam lambung yang disertai dengan cemas berlebih dan takut berlebih, itu biasanya terjadi ketegangan otot-otot, nyaris dalam seluruh tubuh, baik itu kepala, tangan, pundak, dada, perut, sampai ke kaki. Itu biasanya mengalami efek dari ketegangan otot dan saraf seluruh tubuh ini. Misalnya di bagian kepala, rata-rata kawan-kawan kita itu mengalami mudah keliengan, pusing, yang itu biasanya dirasakan setiap hari. Setiap hari merasakan seperti itu. Itu karena apa? Itu karena terjadinya ketegangan otot, terjadi defisiensi energi, suplai oksigen yang enggak sempurna ke otak, sehingga asupan oksigen yang ada di dalam otak itu sangat kurang sekali. Nah, inilah yang menyebabkan keringan atau pusing di kepala. Ini Bapak Ibu semuanya usahakan pagi hari ya, suasana pagi ini jam 6 lebih sedikit. Bapak Ibu semuanya lakukan aktivitas jalan kaki untuk pagi hari minimal 200 atau 300 langkah. Kemudian nanti di sore hari juga lakukan hal yang sama. Jalan kaki 200 sampai 300 langkah. Ini saya sama anak saya ini jalan kaki, anak saya bersepeda, saya jalan kaki ini sekitar satu kilo ya, sekitar 1 kilo. Berarti kalau perjalanan kaki 1 kilo harus 1000 meter, itu berarti sekitar 1500 sampai 2000 langkah. Nah, tujuannya untuk apa? Bapak Ibu semuanya, kita jalan kaki. Nah, tujuannya adalah satu, itu untuk merelaksasikan otot-otot yang tegang, kemudian melemaskan badan kita, badan Bapak Ibu semuanya yang selama ini kaku, itu biar lemas. Kemudian ketika jalan kaki usahakan usah pakai sandal ataupun sepatu, lepas saja, karena di telapak kaki itu ada gini banyak titik-titik akupunktur yang ketika dipakai untuk jalan kaki itu sangat baik sekali untuk merilekskan nyaris seluruh bagian tubuh Bapak Ibu semuanya. Nah, kembali ke poin tadi, kepala ya. Yaitu kenapa kepala keliengan itu dikarenakan itu ketegangan otot, sehingga asupan oksigen yang masuk ke otak sangat kurang. Ini kita bisa jalan santai. Ini saya ke
tepian sawah ini ngelihat air, lihat tanaman padi yang semuanya ini insya Allah bisa membuat pikiran Bapak Ibu semuanya lebih rileks, lebih fresh, merasa lebih bahagia. Jangan Bapak Ibu semuanya jangan hanya berdiam diri di dalam rumah ya, dalam kamar, hanya nonton TV, kemudian browsing di Google, searching, browsing, mencari hal-hal informasi, hal-hal tentang tentang kecemasan berlebih. Jangan ya Bapak Ibu semuanya, jangan hanya melakukan aktivitas seperti itu. Bapak Ibu bisa berjalan kaki, jalan-jalan di sawah atau di kebun atau di mana lah, silahkan. Dimana dengan Bapak Ibu semuanya jalan kaki itu tubuh jadi rileks, pikiran juga fresh. Jadi tidak hanya ada di dalam rumah saja ya Bapak Ibu semuanya. Nah, lakukan aktivitas sehari-hari. Untuk olahraga bagi sahabat kita yang masih ikhtiar asam lambung, ada anxiety yang dimana kawan-kawan sahabat kita yang masih ikhtiar sakit asam lambung memang identik dengan berbagai macam kecemasan ya. Keluar rumah sendiri cemas, takut, tapi harus dilatih ya, harus dilatih setiap hari. Makanya awas awas. Makanya kita ngajak Bapak Ibu semuanya setiap pagi jalan kaki 200 meter. 200 meter itu sekitar 300-an langkah, 300-400 langkah. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan hanya berpikir, merenung, jangan. Nah, keluar jalan kaki, relaksasi. Nah, ini jalan kaki sampai di pinggiran sawah seperti ini. Ini kita di pinggir sawah, ngajak keluarga, mungkin bisa anak-anak, ajak untuk jalan kaki biar rileks. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kenapa tadi sudah kepala kita sampaikan, udah pusing, keliangan. Nah, salah satunya karena itu ketegangan otot ya, ketegangan otot sehingga terjadi defisiensi energi. Ketegangan otot menyebabkan asupan oksigen sangat kurang sekali ke otak. Nah, yang berikutnya ketika terjadi ketegangan pada pundak kanan kiri ataupun leher dan dada, itu juga tidak jauh dari karena ketegangan otot dalam nyaris seluruh tubuh ya. Nah, karena Bapak Ibu semuanya sering merasakan cemas berlebih, takut ini, takut itu. Ketika suasana takut, hati pikiran sedang takut, itu hormon yang keluar itu adalah hormon kortisol atau hormon ketegangan. Nah, otomatis di sini ketika Bapak Ibu semuanya merasa takut, cemas, itu otot-otot jadi menegang. Otot-otot jadi menegang, saraf-saraf juga menegang. Termasuk pundak, tangan, sering merasakan nyeri. Atau kadang istilahnya merasa dadanya berat. Nah, untuk tarik nafas itu berat. Nafasnya lebih cepat, kemudian tidak bisa pol untuk tarik nafas. Itu juga salah satunya sebab ketegangan ya Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi biasakan untuk olahraga, jalan kaki. Olahraganya orang yang anxiety itu jalan kaki saja. Jangan olahraga yang berat, angkat besi ya, jangan. Ya saja jalan. Nah, kemudian ketika terjadi kram perut begah keras, itu juga sama karena ketegangan otot, takut, cemas, kemudian terjadi kram. Kramnya bisa di dada, bisa di perut, sehingga perut keras, BAB-nya susah, kemudian perut terasa belabak. Kalau orang Jawa mengatakan seperti belabak keras, BAB susah. Nah, ini terjadi, kondisi seperti ini bisa terjadi sampai ke kaki nyeri. Nah, kaki merasa nyeri, cekut-cekut, mudah lemes, capek. Nah, itu karena seperti itu ya.
karena terjadi ketegangan dari efek dari cemas dan takut itu. Tahu mbak? Nah, melaku nih, pipitan aja. Nah, ketika Bapak Ibu semuanya mau berjalan keluar atau ke sawah, ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang mengerjakan di sawah. Ini akan membuat pikiran lebih fresh ya, pikiran lebih fresh. Nah, kemudian solusinya bagaimana ketika sudah terjadi yang kayak gitu? Solusinya Bapak Ibu semuanya, yang pertama olahraga rutin setiap hari. Olahraganya jalan kaki setiap pagi 200 langkah sampai 300 langkah, sore juga 200 langkah sampai 300 langkah. Nah, yang kedua, banyak minum air putih hangat. Usahakan minum air putih dalam satu hari itu paling tidak 3 liter. 3 liter ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, itu minum bekadul beras merah, dibikin seperti teh atau seperti kopi. Minum sehari 4 kali ya. Ini untuk memberikan asupan multivitamin dari vitamin A, vitamin B1, 2, B5, B12, B15. Nah, vitamin-vitamin ini merupakan kebutuhan tubuh kita semua. Nah, yang mungkin selama ini kita tidak perhatikan. Saya ini ngantar. Yang selama ini mungkin kita tidak perhatikan akan kebutuhan multivitamin dalam tubuh Bapak Ibu semua. Ayo, nah, ayo, nah, saya munggul kudu. Minum bekadul beras merah, karena dalam kandungan bekadul beras merah sendiri ini memang banyak peneliti yang menemukan atau menyatakan bahwa vitamin B12 dan B15 ini merupakan vitaminnya saraf. Sehingga ketika Bapak Ibu semuanya merasa mudah capek, mudah lemes, itu karena apa? Karena saraf kurang vitamin ya, saraf kurang asupan. Nah, ini kita jalan kaki malah lebih dari 1.500 langkah ini, sekitar 2.500 langkah. Santai, jalan kaki santai saja. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu semuanya, silahkan perbanyak konsumsi rempah-rempah. Nah, rempah-rempah itu apa? Rempah-rempah itu segala sesuatu bumbu yang ada di dalam dapur. Kita tuntun nih. Nah, misalnya kayak kunir, jahe. Untuk jahe sedikit saja, laos, dan kemiri dan lain sebagainya, garam. Nah, itu merupakan sumber-sumber tambahan untuk multivitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita semua. Maka Bapak Ibu semuanya usahakan ketika masak itu pelengkapi bumbu dapurnya. Ada serai, ada daun salam dan lain sebagainya. Dilengkapi bumbu dapurnya, airnya diminum. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu semuanya hindari makanan-makanan seperti gorengan, minyak, kemudian durian, nangka, kopi, yang kecut-kecut, pedas-pedas itu hindari dulu. Ini sapi juga le, ganteng juga harus kita. Ini jalan naik pulang ke rumah, agak nanjak, agak ngos-ngosan jalan kaki. Nah, sambil nonton sepeda bentar. Nah, hindari makanan-makanan yang harus dihindari terlebih dahulu.
Oke, itu tadi kayak minyak goreng-gorengan ya, semua jenis goreng-gorengan. Puasa dulu bertambah dulu tidak makan gorengan. Demikian ini Bapak Ibu semuanya perjalanan olahraga pagi hari ini, semoga bermanfaat dan silahkan Bapak Ibu semuanya bisa lakukan tiap hari di rumahnya masing-masing. Semoga Bapak Ibu semuanya segera sehat walafiat. Terima kasih. Istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.